Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Serling G701-18192 dari kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sukralfat, serta farmakologinya, farmakokinetik, dan farmakodinamiknya. Nah, sukralfat itu adalah garam aluminium dari dasar disakarida tersulfatasi yang telah dibuktikan dalam beberapa penelitian yang memiliki efek sebagai antisuler dan menempel kuat pada dasar ulcer, terutama duodenal ulcer. Nah, dia itu selama 6 jam dan memperbaiki mukus yang terluka. Nah, kemudian adapun farmakologi dari sukralfat itu adalah suatu kompleks yang dibentuk dari sukrosa, oktasulfat, dan polyaluminium hidroksida. Nah, aktivitas sukralfat sebagai antiulkus ini merupakan hasil dari pembentukan kompleks sukralfat dengan protein yang membentuk lapisan pelindung yang menutupi ulkus serta melindungi asam lambung, pepsin, dan garam empedu. Nah, dari percobaan laboratorium klinis yang menunjukkan bahwa sukralfat itu dapat menyembuhkan kutek dengan ada 3 cara. Yang pertama, dia itu membentuk kompleks kimiawi yang terikat pada pusat ulkus sehingga dia itu akan merupakan lapisan pelindung. Nah, kemudian yang kedua, dia itu menghambat aksi asap, pepsin, dan garam empedu. Kemudian yang ketiga, dia itu akan menghambat difusi asam lambung menembus lapisan film sukralfat albumin. Nah, kemudian adapun dari farmakodinamik dari sukralfat sendiri, yang dia itu memiliki berbagai macam efek yang menguntungkan, tetapi dari mekanisme kerjanya itu dia masih belum jelas. Nah, di mana sukrosa sulfat yang bermuatan negatif itu dipercaya berikatan dengan protein yang bermuatan positif di dasar ulkus atau erosi, sehingga dia itu membentuk sawar fisik yang membatasi kerusakan kaustik lebih lanjut dan merangsang sekresi prostaglandin dan bikarbonat glukosa. Nah, sukralfat itu adalah garam aluminium dari sukrosa sulfat. Nah, di mana ada dalam suasana asam atau perut kosong, obat ini akan membentuk pasta kental secara selektif terikat pada ulkus atau berupa kompleks yang stabil antara molekul obat dengan protein dan permukaan ulkus yang tahan terhadap hidrolisis oleh pepsin, dan dia juga berfungsi sebagai sawar yang melindungi ulkus terhadap difusi asam, pepsin, dan garam empedu seperti proteksi lokal. Nah, sukralfat ini mempunyai efek sitoprotektif pada mukosa lambung yang melalui mekanisme kerja terpisah. Itu ada 2. Yang pertama, dia itu melalui pembentukan PG endogen. Kemudian yang kedua, ada efek langsung yang meningkatkan sekresi mukos. Efek sitoprotektif ini tidak memerlukan suasana asam. Nah, adapun farmakokinetik dari sukralfat sendiri, yang pertama absorpsi. Jadi dia itu setelah pemberian oral, sukralfat ini diabsorpsi dalam jumlah kecil dari saluran cerna. Kemudian bioavailabilitasnya oral atau lokal. Kemudian ada komponennya itu disakarida 5% dan aluminium kurang dari 0,2%. Kemudian dia didistribusi ke dalam jaringan dan cairan tubuh setelah absorpsi sistemik sebelum ditentukan. Nah, studi pada hewan ini volume distribusi itu kurang dari 20% dan berat badan. Kemudian adapun sekresi dari sukralfat ini dia bereaksi dengan asam klorida dalam saluran cerna. Kemudian dia akan membentuk sukrosa sulfat yang tidak dimetabolisme. Kemudian sejumlah kecil sukralfat itu 3-5% itu diabsorpsi sebagai sukrosa sulfat, kemudian diekstrak di dalam bentuk tidak berubah melalui urin dalam waktu 48 jam. Stabilitas penyimpanan. Tablet sukralfat disimpan dalam wadah tertutup rapat pada suhu kamar dan stabil selama 2 tahun setelah tanggal produksi. Suspensi sukralfat disimpan pada suhu 15-30 Celcius. Hindari penyimpanan yang terlalu dingin atau bersuhu. Interaksi dengan obat lain. Absorpsi obat berikut berkurang bila digunakan bersamaan. Yang pertama utama terdiri ciprofloxacin, cimetidin, ranitidin, digoxin, ketoconazole, theophylline, phenytoin, tetraxylin. Yang kedua sedang moxifloxacin, norfloxacin, ofloxacin, sprafloxacin, warfarin. Toksisitas. Efek samping konstipasi ringan pada 2-10% penderita,
dan dapat menimbulkan toksisitas aluminium pada penderita gagal ginjal. Penanggulangan. Yang pertama, suprafat digunakan pada kondisi lambung kosong 1 jam sebelum makan, bukan setelah makan. Yang kedua, hindari penggunaan antacid dalam waktu 30 menit setelah pemberian suprafat. Hindari penggunaan dalam jangka waktu yang lama pada penderita insufisiensi ginjal. Yang keempat, suprafat sebaiknya digunakan minimal 2 jam setelah pemakaian obat-obat sebagai berikut: phenytoin, digoxin, cimetidine, ketoconazole, dan antibiotik fluoroquinolone. Diskusi dan pembahasan. Suprafat adalah suatu obat yang efektif untuk menyembuhkan tukak lambung dan duodenum. Mekanisme kerja suprafat untuk menyembuhkan masih belum jelas, tetapi dampaknya mekanismenya ialah memperkuat perlindung lapisan lendir lambung. Suprafat bisa menjadi lebih unggul dalam mengatasi kekambuhan hipersensitivitas, mungkin digunakan oleh efek rebound. Suprafat dapat ditoleransi dengan baik dan bebas dan efek sistemik yang serius pada pengobatan ulkus peptikum. Kesimpulan, suprafat terbukti efektif dalam terapi tunggal ulkus peptikum. Terdapat beberapa bukti bahwa suprafat lebih unggul dalam mengatasi kekambuhan hipersensitivitas. Suprafat ditoleransi dengan baik dan bebas dari efek sistemik yang serius.